Kalau tadi kita berbicara mengenai tentang Bang Edi Dharmanya sendiri, itu berawalnya dari mana beliau menjadi kartunis. Saat ini kita akan berbicara mengenai kartun-kartun beliau yang sudah terbit dan juga karya seninya yang mendunia. Itu dapat dari mana sih ide-idenya dan juga pelopornya? Itu idenya dari persoalan hari-hari masyarakat, antara lain jenisnya ke pelayanan publik. Itu kan kita bisa melihat berita tuh Gaby, peristiwa yang terjadi hari ini seperti listrik yang padam, air yang macet, harga sembako meroket, terus banyak pelayanan publik lainnya seperti apa misalnya air macet gitu ya, kita tinggal buat gambar keran yang tersimpul gitu, sementara masyarakat sudah membayar itu air gitu. Listrik juga, anak-anak sedang ujian nasional tiba-tiba listrik padam. Itu ide-ide yang menggelitik, dan ide-ide itu kenapa kita mudah mencernanya ke dalam bentuk gambar? Karena itu persoalan hari-hari masyarakat gitu. Yang tampak dengan keseharian. Iya, keseharian masyarakat. Dan saya rasa kalau peristiwa itu dalam hari itu banyak ya berita, bisa lebih banyak gitu. Tidak menghambat kreativitas kita. Dari Bang Edi sendiri, sehari bisa buat 5 kartun, itu butuh waktu berapa lama tuh Bang? Atau hanya sebentar saja? Karena juga mungkin peristiwanya sudah kita rasakan juga. Karena tadi kita membaca ini ya, konsumsi ya makanan seorang kartunis itu dari melihat peristiwa yang terjadi, itu ide yang empuk bagi seorang kartunis untuk mengolahnya. Dan dalam satu hari tidak kesulitan untuk membuat sampai 5 karya. Begini Gaby, saya mulai terjun di dunia kartun kontes internasional itu pada tahun 2014. Pada tahun 2014 saya mengirim beberapa gambar, hanya saja saya mencari di Google. Jadi di Google ada kontes kartun internasional. Hanya saja waktu itu tidak masuk di jaringan kartunis Indonesia, hanya sebatas silaturahmi. Pada tahun 2017 itu saya sudah bergabung di komunitas kartunis Indonesia namanya Pakarti. Pada waktu itu ada kontes internasional yang Hari Tembakau Internasional kalau tidak salah itu. Saya mengikutin. Itulah mungkin pertama kali saya dari tahun 2014 saya kirim tidak masuk seleksi. Di 2017 saya masuk seleksi, dan pada waktu saya masuk seleksi dan berpameran ya bersama kartunis ikutin kontes kartun di Malaysia. Yang ini Bang ya? Iya, ini. Yang juara 3 di kontes Malaysia. dunia tadi di Malaysia. Nah, kalau boleh tahu ini maknanya apa? Ini maknanya pada waktu itu setiap kartun internasional itu bertema. Ya, pada waktu itu temanya tentang keselamatan dunia. Keselamatan dunia. Jadi juara satunya dari Iran, seorang perempuan, itu dia mengangkat tema tentang keselamatan air. Terus yang dari Iran juga pemenang kedua itu mengangkat tema tentang bahaya rokok. Menyelamatkan dunia dari rokok. Kalau saya menyelamatkan dunia dari kejahatan seksual terhadap anak. Pada waktu itu di Indonesia sedang marak ya di JIS ya, ini ya Jakarta. Sekolah internasional itu pelakunya malah gurunya sendiri. Jadi saya melihat membuat di sini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain tapi ada predator yang mengancam di atas. Terpilih. Indonesia. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa Bang Edi. Ya, setelah 3 tahun, di tahun 2017 baru bisa menempatkan posisi ketiga. Ini seluruh dunia ya, internasional ya? 35 negara. 35 negara. 35. Di Indonesia kalau boleh tahu saat itu yang ikut ada berapa peserta? Kurang lebih ada sekitar 8. 8 dan Abang dapat juara 3. Juara 3. Luar biasa. Ini saya menangkan di Siprus di daerah Turki Utara. Wow, ini
juara berapa nih Bang? Ini juara 2. Juara 2. Tema yang Tentunya diangkat internasional ya? Juga. Tema yang diangkat pada waktu itu tentang zaitun. Zaitun itu sejenis tumbuhan. Kalau kita mengenalnya minyak ya. Kalau di sana bisa jadi obat segala macam gitu. Jadi Siprus itu produk unggulan negaranya adalah zaitun. Kalau ini lebih banyak lagi negaranya, 50 negara. 50 negara 50 yang ini. negara. Ih, saya megang piala dari Turki. Terus ada lagi nih, Gaby. Yang mana? Ini dari Kroasia. Ini pada tahun 2019. 2019. Turki. Kalau ini 2020 awal, Oke, sudah ini masa new Covid. ya. Ini new. Ya, sudah masa Penghargaan Covid. terbaru teman-teman yang ini di mana nih Bang? Di Kroasia, Zagreb. Zagreb. Kalau ini saya mendapatkan Grand Prix. Ini karya saya nih. Ini Grand Prix. Grand Prix. Jadi Grand Prix ini bukan juara pertama tapi juara utama. Jadi di 11 besar ini diadu lagi karya kita. Akhirnya saya memenangkan ke posisi puncak di Jadinya puncak klasmen lah ya. Klasmen. Ini besar hadiahnya. Besar hadiah. 2.500 euro. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang, untuk yang mendapatkan posisi Grand Prix ya, menang utamanya, ini temanya apa nih Bang? Temanya ini tentang stasiun gas. Kalau bahasa kita itu SPBU. Oke, tapi Jadi, ini yang mendunianya ya? Ya, tentang ya. Jadi tema pada waktu itu tentang SPBU ya, atau stasiun gas. Seluruh kartunis Indonesia, seluruh kartunis dunia menggambarkan tentang itu. Kalau saya menggambarkannya tentang ini ya, tentang pangeran Arab yang menguasai industri minyak. Sementara lokasi minyak tersebut adalah di daerah Afrika gitu. Sementara penduduk aslinya hanya mendapatkan setetes dari industri itu. Oke. Karya ini Abang buat berapa lama? Karya ini saya buatnya kurang lebih 15 hari. 15 hari? Iya. Butuh pemikiran selama 15 hari ya untuk menjadi karya seperti ini? Cuman yang uniknya saya tidak datang mengambil hadiah. Kalau yang di Malaysia saya ambil, di Turki saya ambil, datang ke sana ya. Nah, kalau yang ini enggak, karena masa itu Covid. Iya. Tapi yang mengambil duta besar. Nah, ini yang terakhir Gaby. Kalau yang di Rumania ini, saya mendapat juara 1. Juara 1. Dengan tema apa tuh Bang, yang Abang bawain? Temanya ini tentang rabarbura. Rabarbura itu adalah sejenis genjer ya. Genjer lah, sejenis genjer. Kalau di Indonesianya, tetapi tumbuhan ini tumbuhan yang unik, hanya tumbuh di Eropa. Dan ini di Rumania. Kalau ini nama kotanya berapa? Transilvania. Ini yang terbaru. Yang terbaru? Iya. Di 2020 iya. bulan Juli. Bulan Juli. Oke, berarti tahun 2020 semenjak pandemi ini sudah ada 2 prestasi ya? Prestasi. Bang Edi, kalau boleh tahu nih, 2.500 euro hadiah waktu menang di Zagreb ya? Iya. Itu kalau dirupiahkan berapa? Waduh, euro ini lebih tinggi ya kalau untuk kursnya dari dolar ya. Kalau dolar 13.000, mungkin euro tuh mencapai 16 atau 18.000. Kalian aja 18.000 dikali 2.500. Kurang lebih 40-an juta. Wah, siapa tahu menginspirasi teman-teman yang nonton nih. Ya. Mereka yang sebenarnya ingin menjadi kartunis, mungkin kurang pede dengan gambarnya, mungkin bisa terinspirasi dari Bang Edi Dharma. Iya, mudah-mudahan. Bang Edi, boleh dong kasih tips and trik kepada generasi milenial, anak-anak muda sekarang yang tentunya mereka sudah punya bakat nih dalam menggambar, melukis, dan juga mungkin OTW menjadi kartunis, itu bagaimana? Tips menjadi seorang penggambar atau ilustrator yang baik ya dengan mengasah kemampuan yang ada. Itu tips untuk menjadi ilustrator yang baik. Tetapi kalau untuk menjadi kartunis, karena kartunis ini kita berbicara untuk masyarakat yang lebih luas, masyarakat lokal, daerah, nasional, bahkan internasional, itu kalau bisa gambar yang kita buat bukan hanya kita yang mengerti, tetapi dari belahan pulau lain, dari
negara lain atau dari bangsa-bangsa yang lain bisa mengerti apa yang kita buat. Di situ mungkin ada tips ya, tekniknya ya. Teknik membuat kartun kita, gambar kita bisa dimengerti oleh orang asing gitu. Tipsnya adalah kuncinya semiotik. Semiotik. Ya, semiotik itu adalah tanda baca atau simbol yang bisa dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini. Tapi ya saya berapresiasi ya kepada adik-adik atau para kartunis pemula. Cobalah membuat karya-karya kartun itu yang jenisnya pelayanan publik untuk awal gitu ya. Terus juga kampanye kegiatan kemanusiaan. Sering searching aja di media sosial, di situ nanti akan tergabung sendiri seperti kegiatan anti korupsi ya. Itu banyak kartunis seluruh Indonesia. Dari awalnya mulanya dari situ aja. Karena saya mulanya dari situ. Tentang hari anti narkoba kita buat kartun yang menyuruh masyarakat untuk berkegiatan yang positif. Insya Allah akan terbuka jalan ke depannya karena saya melalui proses itu. Jika Anda bisa memanfaatkan program-program baru yang lebih canggih, mengapa tidak? Nah, seperti contoh yang sudah dibuat oleh Bang Edi Dharma, ini adalah contoh kartun buatan dari Bang Edi Dharma dan juga ini saya, dan ini kameramen saya. Nah, kenapa kalian takut mencoba kalau Bang Edi Dharma saja bisa?